Shalom Elevate. Selamat siang, puji nama Tuhan. Kita kembali datang di tempat ini. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita semua, amin. Saat ini kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Inilah hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi berkat dimanapun kami ada. Di tengah-tengah keluarga kami, bahkan sampai di tengah lingkungan sekeliling kami dan bangsa ini. Kami mau belajar menjadi berkat Tuhan. Jadikan kami terang-Mu yang selalu membawa dampak positif Tuhan bagi semua orang. Lewat perkataan kami, lewat sikap kami Bapa. Biar orang bisa melihat kehidupan kami mencerminkan Engkau. Biar orang bisa melihat bahwa lewat hidup kami, nama-Mu dipermuliakan Bapa. Haleluya. Biar bagi-Mu seluruh kehidupan kami Tuhan. Pakailah kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Kamu katakan Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Kamu katakan Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Kami mau menyerahkan hidup kami padamu. Ku serahkan padamu segala cita-cita kami Tuhan. Segala cita-citaku
betapa kami rindu Tuhan, bumi ini dipenuhi kemuliaan-Mu. Mari kami mau memulai dari diri kami masing-masing Bapa. Menjadi seorang yang membawa dampak positif Tuhan. Mulai dari keluarga kami. Dan ke lingkungan yang lebih luas lagi Tuhan. Biar Kau selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan yang selalu tinggal serta dengan kami. Sampai Engkau memanggil kami Tuhan. Untuk pulang Tuhan. Biar kami boleh menjadi orang yang berkenan di mata-Mu. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali, menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku, di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Tuhan tinggallah sertaku, Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali, menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku, di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Katakan kerinduan hati kami Tuhan, kerinduan hati ini Kau dapati. Aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu, sampai ku menutup mata, tunai sudah panggilan-Mu, menggenapi rencana-Mu Bapa. Sama-sama katakan, Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali, menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku, di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Mari sama-sama saja berdiri saudara. Kita mau katakan kerinduan kami Tuhan, Kau mendapatkan kami setia sampai akhir hayat kami, berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Kerinduan hati ini Kau dapati. Aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu, sampai kami menutup mata Tuhan, menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa, menggenapi rencana-Mu Bapa, menggenapi rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat siang ini Tuhan. Kami mau Tuhan memulai ibadah kami. Kami mau bersorak buat kemuliaan nama-Mu. Dan kami mau menyiapkan hati kami untuk ditaburi firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah siang hari ini. Haleluya, semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Ku diberi kuasa. Amin. Sungguh besar Kau Tuhan. Dan kami diberi kuasa untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Anak yang menjadi kebanggaan Tuhan. Haleluya.
Kita percaya Tuhan kita adalah satu-satunya yang bisa diandalkan. Amin saudara. Bukan manusia yang kami andalkan Tuhan, tapi kuasa-Mu yang terlebih besar. Mungkin di saat kami mengalami masalah Tuhan, seringkali kami merasa Engkau tinggalkan kami. Tapi kami sadar Tuhan, sebagai anak-anak-Mu kami harus bersabar. Bersabar menunggu jawaban-Mu di dalam masalah kami. Dan terus memegang kepercayaan Tuhan bahwa Kaulah satu-satunya yang kami andalkan. Biar firman-Mu menguatkan kami siang hari ini Bapa. Firman-Mu yang menegur kami ketika kami mulai melenceng ke kanan dan ke kiri. Firman-Mu yang menegur kami di saat kami mulai tinggi hati. Biar kami mau berharap padamu, bersandar padamu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia,
Kiranya ini menjadi pengakuan kami ya Bapa. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Ajar kami lewat kebenaran firman-Mu agar kami Engkau ubah, Engkau perbaharui. Sehingga hidup kami semakin hari menjadi semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom semua. Sadar atau tidak, di sekeliling kita ada begitu banyak hal yang berubah. Entah perubahan itu menuju kepada hal yang lebih baik atau lebih buruk. Entah itu perubahan yang cepat atau yang bertahap. Coba kalau kita teliti. Kita kesini mesti pakai masker. Dulu mana pernah beli masker. Cuci tangan, di depan udah ditem. Belum yang di sini semua di swab dulu. Kebiasaan-kebiasaan yang dulu nggak pernah terbayang kita di swab seperti itu. Itulah perubahan yang terjadi karena keadaan yang memaksa kita harus mengikuti perubahan itu. Dulu kita nggak pernah begitu memperhatikan soal kesehatan. Sekarang kita minum vitamin. Kita ngukur saturasi oksigen kita. Kita olahraga. Kita jaga kesehatan. Hubungan di antara keluarga pun jadi terbaca sekarang. Kalau dulu mungkin kalian ketemu sesama saudara, kakak, adik, atau bahkan mama papa cuma sebentar di pagi hari. Karena buru-buru mau kuliah, mau sekolah. Pulang papa mama udah malam, kalian juga udah mulai ngantuk lagi bikin PR. Sekarang 24 jam kita bersama. Sama adik dulu gak urusan nonton TV masing-masing, sekarang jadi urusan. Mau Netflix yang ini, saya mau yang Korea. Enggak mau, saya enggak mau Korea, saya mau ini. Kita jadi berantem. Gara-gara adanya perubahan. Hal ini tidak bisa kita hindari. Berarti ada perubahan nilai yang menyebabkan ada perubahan prioritas dalam hidup kita. Memang pada kenyataan perubahan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Banyak orang yang tidak menyukai perubahan. Mereka hanya suka ide adanya perubahan. Tetapi kalau mereka yang harus berubah, kadang-kadang mereka bilang gak mau atau nanti saja. Saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa selama kita hidup, kita harus berteman dengan yang namanya perubahan. Bisa tolong slide show-nya? Oke. Selama kita hidup, kita harus berteman dengan perubahan. Banyak orang ingin perubahan terhadap lingkungannya, perubahan dari keluarganya, seperti tadi kita berantem, mau kamu berubah dong Dek, nurut sama kakak. Mau berubah orang tuanya, jangan cerewet gitu dong mah, kita semua lagi stres. Perubahan pada saudara-saudara, pada teman. Tetapi itu jarang bisa terjadi atau sulit terjadi. Kita mungkin pernah menjumpai atau saya khawatir kita yang mengucapkan. Orang yang mengatakan, udah jangan atur-atur saya dari sononya begini. Pernah gak dengar kayak gitu? Atau kamu yang ngomong gitu? Bukan ya? Bukan. Oke, itu adalah omongan dari orang yang gak mau susah. Yang mau cari pembenaran. Bukan cari kebenaran, tetapi mencarinya pembenaran. Karena dia malas untuk move on, malas untuk berubah. Padahal saya mau ingatkan kamu ya satu hal. Meskipun kamu sekarang masih setengah umur saya, bahkan mungkin ada yang jauh lebih muda lagi. Kita itu berkejaran dengan waktu. Kita nggak tahu kapan waktu hidup kita ini berakhir. Kalian pernah nggak punya pengalaman
nemenin temen yang mau belanja sesuatu, mau beli sesuatu lah barang. Itu udah barang udah diskon tuh. Mumpung diskon, ayo anterin ya gitu. Bantuin milih ya. Dan nih pergi nih ke tempat itu. Terus milih nih lama banget milihnya. Yang inilah, yang itulah. Ujung-ujungnya gak jadi. Pernah gak punya pengalaman gitu? Terus kita kan kesel ya udah segitu lama nungguin. Terus lu gila lu 2 jam mau beli ini doang kagak jadi. Kenapa? Terus dia bilang gini, duit gue cuma segini-gininya. Gue mesti hati-hati banget pakai duit ini supaya gak nyesel beli barang. Kalian tahu gak? Duit itu, uang dia itu ibaratnya adalah waktu hidup kita. Kita juga cuma punya segini-gininya loh waktu hidup kita. 1 kali kesempatan hidup di bumi ini. Jangan boros untuk hal-hal yang gak guna. Jangan buang waktu kalian untuk hal-hal yang tidak membawa kalian bertumbuh semakin dewasa, semakin sempurna dalam Tuhan. Menjalani hari-hari yang singkat dengan baik dapat membuat perubahan yang kekal. Apabila kamu menjalani hari-hari yang singkat, hidup kita singkat tapi dengan bijak, maka dapat membuat perubahan yang bersifat kekal untuk kekekalan kita. Karena kamu mesti tahu, ketika kamu bilang kamu percaya pada Tuhan Yesus dan percaya kamu itu percaya yang sungguh-sungguh, percaya yang benar, berarti kamu harus siap menjadi orang yang diubahkan. Karena menjadi seorang yang mengaku percaya kepada Kristus dengan benar, berarti ia menjadi orang yang hidupnya diubahkan. Sebab pada kenyataannya tidak ada seorang pun hari ini yang sudah sempurna sehingga dia tidak lagi memerlukan perubahan dalam hidupnya. Kita semua masih perlu perubahan. Jangan pernah berhenti berubah. Karena Tuhan pun tidak pernah berhenti mengubah kita sampai kita didapatinya layak menjadi orang-orang yang berkenan, orang-orang yang terhormat di kerajaan surga, bukan di bumi ini. Kalau kalian saat ini menjadi orang terhormat di bumi, itu bonus. Tetapi yang mesti menjadi target hidup kita adalah nanti kita ikut dimuliakan bersama dengan Kristus. Pertanyaannya adalah apanya yang diubah? Kita baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang diubah adalah pembaharuan budi kita. Karakter kita. Pasti sebagian besar dari kalian tahu yang namanya Gordon Ramsay. Wah, itu dewanya chef ya. Memang galak sih, tapi lidahnya tuh wah, jitu banget gitu. Dan komentar-komentarnya tuh memang kadang agak sedikit sarkas dia, tapi benar-benar bisa kita jadikan patokan. Nah, di sebuah acara yang menayangkan Gordon Ramsay ini datang ke beberapa restoran yang menurut penilaian dia harus diperbaiki. Entah itu manajemennya, entah itu kualitasnya, entah itu interiornya. Dia datang ke beberapa restoran itu dan untuk bisa didatangi Mr. Ramsay ini itu satu kebanggaan. Nah, ini kejadian pada sebuah restoran milik Mrs. Amy namanya, Ibu Ami namanya. Kalau di kita mungkin dapur Ami kali ya gitu. Nah, orang ini sudah banyak dikomplain sama pelanggannya, sama tamunya. Tetapi ketika dia membaca komplain itu, dia bilang, ini orang sirik aja sama saya. Saya tuh masak enak tahu gitu. Ini orang cuman komplain untuk menjatuhkan saya. Gak usah abaikan. Suaminya dia di dapur, suaminya membantu di front office-nya di depan, kasir, melayani tamu-tamu. Sampai suaminya juga udah gak bisa menasehati dia lagi. Karena dia udah segitu yakin bahwa dia tuh yang terbaik. Kalau nanti kalian nonton
di season ke-6 episode ke-16 Kitchen Nightmare USA. Ya, karena saya mengunduh dari sana. Itu nanti kalian bisa lihat bagaimana suaminya sampai mengusir tamu. Pergi gitu. Kalau kamu komplain, kamu pergi. Dan untuk makanan yang dikomplain, suaminya nggak berani bilang ke dapur, sorry ini makanannya dikomplain, nggak berani. Karena akan jadi geger, akan jadi ribut. Akhirnya dia buang, lalu dia order lagi. Selalu begitu. Jadi si istri juga nggak terlalu ngerasa dia dikomplain karena ordernya banyak. Padahal itu cuma repeat order karena salah bikin atau jelek gitu. Nah akhirnya datanglah Gordon Ramsay ke sana. Pertama dia waktu masuk dia langsung memuji. Restoran ini bersih banget dan cara penataannya itu baik. Dia bilang ini terbaik yang saya datangi. Dia fair kalau memang ini terbaik. Waktu itu dia pesan pizza dan ternyata adonan bawahnya itu kulitnya itu masih basah, belum matang. Terus dia bilang ini belum matang. Wah nggak mau terima. Ibu Ami itu nggak mau terima, si Mrs. Amy nggak mau terima. Dia bilang kamu yang nggak ngerti pizza itu kayak apa. Well dia diam. Dia pesan lagi yang lain. Hampir 80% lah dibuang. Dia bilang jelek kualitasnya. Saya bukan ngomong soal rasa. Pertama aja udah nggak matang, udah langsung fail gitu loh. Udah jelek. Sampai akhirnya di hari ketiga, Mr. Gordon ini meninggalkan tempat itu. Dia bilang saya belum pernah selama seumur hidup dia ada mendatangi restoran untuk diperbaiki dan dia ditolak atau tidak mempan dia perbaiki. Ini baru pertama saya seperti ini dan dia pergi. Semua krunya pergi. Ya. Singkat cerita, setelah ditinggalkan oleh Mr. Gordon, restoran itu jadi tambah rame. Kenapa? Orang pengen lihat jadinya sekarang. Kayak apa setelah digituin. Tapi hanya untuk lihat, hanya untuk nonton, hanya untuk beli sekali. Dan ternyata gak ada perubahan, akhirnya mereka tinggalkan gak balik lagi. Dan beberapa bulan kemudian toko itu tutup, resto itu tutup. Mereka pindah ke kota lain, mereka buka bakery di sana, patisserie di sana dan tutup kembali. Apa yang menyebabkan restoran yang begitu baik, penataannya baik, tapi gak bisa berkembang? Karakter yang sombong, karakter yang gak bisa dikritik, karakter yang gak bisa terima masukan dari orang. Merasa paling the best, merasa orang lain gak ngerti, saya tahu lah. Nah ini yang tadi kalimat gak usah ubah saya udah begini dari sonohnya, mirip-mirip. Ada beberapa sifat atau karakter buruk yang kita harus perangi dalam diri kita. Egois, masih mentingin diri sendiri, ambisi yang digunakan dengan salah, pemarah, apakah kita cepat tersinggung? Atau justru kita cepat putus asa? Atau kita suka ngegosip? Lebih parah lagi fitnah. Dan banyak lagi. Kamu sebutin pasti ada. Dan jujur, kalau kita mau jujur, mungkin masih ada sisa di kita yang mungkin hari ini si pemarah itu masih tidur. Ya, tetapi kodrat dosa itu memiliki sifat yang kuat. Dalam diri kita dia kuat. Dan dia sudah menyatu dalam diri kita. Dan yang lebih parah lagi dia licik. Dia bisa membungkus, dia bisa mengemasnya sehingga kita kelihatan baik padahal kita munafik. Dan tunggu waktunya, tunggu momennya. Dia akan meledak. Jadi jangan bilang, oh udah beres saya sudah diampuni. Ya percaya sudah diampuni ya. Kita semua sudah diampuni, darah Yesus salib itu pengampunan sempurna. Benar, tapi masalahnya kodrat dosa kita ini punya sifat-sifat seperti ini, kuat, menyatu, licik, dan dia menunggu momentum untuk meledak. Nah ini yang harus kita beresin, karakter ini yang harus kita beresin. Kenapa sih kita punya karakter seburuk itu? Semua berasal dari pikiran. Karena pikiran kita adalah medan peperangan kita. Maka Paulus menasehati di Filipi 4 ayat 8, Paulus menasehati,
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8 kalian hafalin. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci. Itu yang mesti kita pikirin. Sementara mereka yang hidup menurut daging, kata Paulus di Roma 8 ayat 5. Mereka memikirkan hal-hal yang dari daging. Tapi kita anak-anak Tuhan, mari kita memikirkan hal-hal yang tadi, yang benar, yang suci, yang mulia, yang adil, yang manis, yang sedap didengar. Itu yang harus mengisi pikiran kita. Sehingga itu membuat apa yang kita lakukan juga menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Karena pikiran adalah medan peperangan. Nah, pada satu kesempatan seorang guru besar mengundang mantan murid-muridnya yang sekarang sudah menjadi orang-orang sukses untuk mengadakan satu reuni kecil di rumahnya. Dosen itu, guru besar itu menyuguhkan kopi. Ya, menyuguhkan kopi di mejanya dengan berbagai macam cangkir. Kira-kira adalah berapa orang datang, cangkirnya macam-macam. Dia nggak punya cangkir semua satu jenis, macam-macam. Dari yang bagus sampai cangkir plastik, cangkir kaleng. Semua mengambil cangkir menurut seleranya lalu mengisinya dengan kopi dan meminumnya. Lalu guru itu berkata, ketika mereka semua sudah mengambil bagiannya, lalu guru itu berkata, lihat, coba kamu lihat, perhatikan cangkir kamu masing-masing. Semua lihat kan? Ketika kamu datang, kamu memilih cangkir sesuai selera kamu. Sesuai apa yang kamu suka. Tapi ketika yang kamu suka udah diambil orang, kamu tetap memilih yang terbaik dari yang tersisa. Sampai akhirnya yang tersisa hanya tinggal yang plastik dan yang kaleng yang udah penyok. Orang gak mau ambil itu karena gak sesuai dengan seleranya. Lalu kalian menghirup kopi itu. Enak gak kopinya? Enak, semua bilang enak. Oke. Apakah cangkir yang kamu pegang mempengaruhi kopi yang kamu minum? Enggak. Kopinya sama kok semua. Cangkirnya berbeda. Tapi isinya itu enggak jadi berubah karena cangkirnya beda. Nah, itulah manusia. Mereka memilih selera apa yang mereka anggap itu baik, indah, sejauh pandangan mata, sejauh selera dunia. Tapi mereka lupa memperbaiki atau lupa memperhatikan kualitas isinya. Ini yang Paulus mau ingatkan kita semua hari ini. Pikirkan yang baik, pikirkan yang suci, yang adil, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Itu semua yang harus kita pikirkan agar kualitas kopi hidup kita itu enak. Apapun packaging kita. Enggak semua kita beruntung mendapat packaging yang cantik, yang ganteng, yang kaya. Enggak masalah packaging kamu seperti apa. Tetapi kualitas pikiran kamu, kualitas kopi hidup kamu itu yang menentukan kualitas diri kamu. Maka kunci menikmati kopi tidak ditentukan oleh seberapa bagus cangkirnya, tetapi seberapa bagus kualitas kopi di dalamnya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan buat kita semua, seberapa bagus kualitas hidup kita? Kita belum sempurna, tadi saya udah bilang, belum ada yang sempurna. Tapi kita mau sempurna, kita mau berjuang ke sana, kita mau berubah. Karena kita tahu target kita bukan hanya jadi orang baik, target kita harus jadi orang sempurna. Seorang ibu konseling sama saya. Ketika dia tanya masalah keluarga, lalu dia tanya gini, Ibu sudah di GSKI berapa lama? Terus saya hitung-hitung dari zaman kita belum GSKI masih sinode lama, itu saya masuk 2004. Jadi kalau tahun ini sekitar 18 tahun. Saya juga kaget, udah lama ya saya di sini gitu. 17 tahun ya, 17 tahun dari 2004. Lalu dia bilang gini, dan ini menampar saya.
Ya, hari ini juga mau saya bagikan kepada kalian supaya menjadi pertanyaan buat kalian juga. Wah, enak banget ya Bu, 17 tahun dengar kebenaran. Saya baru 3 bulan Bu, tapi puji Tuhan Bu, saya sudah berubah. Gubrak, 17 tahun apakah saya berubah? Selama 17 tahun apakah keluarga saya bisa melihat dan menikmati perubahan saya? Bagaimana dengan kalian? Udah berapa tahun kalian ikut Kristus? Berapa tahun kalian jadi Kristen? Berapa tahun kalian aktif di gereja? Apakah keluarga kamu merasakan perubahan hidup kamu? Apakah orang di sekitar kamu diberkati oleh perubahan kamu? Allah tidak bisa merubah seseorang tanpa kejadian atau tanpa peristiwa kehidupan di mana manusia atau kita ini dan Roh Kudus terlibat. Jangan serahkan Tuhan ubah saya. Tuhan bilang saya ubah kamu lewat peristiwa ini. Tergantung respon kita, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Memang ada hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Saya dapati paling tidak ada 3 hal yang tidak bisa kita rubah dalam hidup ini. Pertama adalah takdir mati. Takdir mati bukan kapan kita mati, bukan. Tapi saya seorang wanita, perempuan, itu udah ketentuan dari Tuhan. Saya orang Indonesia tapi saya keturunan Chinese. Papa saya Bertus, mama saya Sarah. Itu udah takdir mati yang saya nggak bisa ubah. Masa lalu saya juga nggak bisa saya ubah. Tetapi kita hidup bukan karena masa lalu, bukan untuk masa lalu. Kita hidup untuk masa depan. Tuhan lihat kamu hari ini dan mau jadi apa kamu ke depan. Masa lalu kamu boleh kelam, boleh jelek. Kamu boleh mantan narkoba. Mungkin kamu boleh mantan orang preman, brengsek. Enggak masalah. Seberapa brengseknya kamu pun Tuhan bisa ubah. Asalkan kamu mau berubah. Dan kamu mau diubah. Dan siap untuk diubah. Hal ketiga yang gak bisa kita ubah hati orang lain. Kita gak bisa maksa orang untuk ayo dong kamu sayang sama saya. Nggak bisa kan? Tuhan pun tidak maksa kita untuk mengasihi dia. Tuhan memberikan kita banyak peristiwa, banyak kesempatan untuk kita mengerti betapa Tuhan mengasihi kita. Dan dia menanti kita membalas cintanya dengan benar. Kita nggak bisa paksa orang lain. Tetapi lewat kebaikan hidup kita, lewat kesucian hidup kita bisa membuat orang jadi berubah. Karena apa? Karena mereka melihat kualitas hidup kita. Mereka melihat keteduhan kalau ada di sebelah kita. Mereka merasakan bagaimana kita ini peduli sama mereka. Lewat hal-hal kecil, nggak usah mimpi hal besar dulu saya nanti jadi pendeta baru saya merubah orang. Enggak, dari hal kecil. Bagaimana kamu menerima orang yang bersalah. Bagaimana ketika mereka ingkar janji kamu juga tidak menghakimi. Coba ditanya dulu kenapa. Ya, dan banyak hal-hal kecil yang kejadian sehari-hari. Kita belajar dulu dari hal-hal kecil yang kita jalani tiap hari. Yang gimana sikap kamu terhadap Mbak di rumah? Terhadap ART kita, terhadap supir kita, atau terhadap office boy, terhadap Pak Satpam, gimana sikap kita? Seiring dengan tekad kita untuk hidup sempurna, tidak bercacat, tidak bercela. Kita memang masih jatuh bangun. Tapi kita tidak boleh berhenti berusaha untuk berubah. Tapi jangan jadikan alasan proses untuk kita menunda untuk berubah. Saya setuju adanya proses, tapi itu bukan alasan untuk kita menunda. Proses berlangsung tapi terlihat, pasti akan terlihat kok. Orang yang memang berjuang untuk berubah menjadi baik, menjadi sempurna dengan orang yang menunda, itu sangat kelihatan. Sikap hidup dari keputusan-keputusannya sangat kelihatan. Maka jangan berhenti belajar. Ya, seperti tadi saya ingatkan, waktu kita itu terbatas. Sangat terbatas bahkan.
Kita nggak tahu. Logikanya umumnya saya akan mendahului kalian. Tapi siapa tahu. Apalagi kita di masa pandemi seperti ini. Berapa banyak di usia seperti kalian yang juga sudah pulang, yang sudah meninggal. Sementara orang yang 70 tahun masih tetap bertahan walaupun kena virus corona. Kita nggak tahu. Jadi jangan kita ceroboh menggunakan waktu hidup kita. Susah Bu, susah. Saya nggak bilang gampang. Hidup ini sulit kok memang. Tapi ingat, selalu memang ada kesulitan dalam setiap kesempatan. Itu benar. Tapi kalau kamu mau teliti, selalu ada kesempatan di setiap kesulitan yang kamu hadapi. Perbedaan antara kesulitan dan kesempatan tergantung daripada respon kamu, sikap kamu melihatnya, cara kamu memandang hal itu. Apakah itu kamu anggap sebagai kesempatan untuk maju atau itu kesulitan? Ketika Daud menghadapi Goliat, Goliat besar banget. Kira-kira apa yang ada di pikiran Daud? Wow, besar banget. Besar, kita nggak bilang jadi kecil, enggak. Fakta itu besar kok. Wow, besar banget. Sorry, aku nggak sanggup. Atau dia melihatnya dengan cara yang lain. Wow, besar banget. Sayang untuk dilewatkan. Tergantung mana pikiran kamu isinya apa. Saya mengunduh 2 gambar, ya. Coba kita lihat gambar ini. Ada pohon, ada talinya. Lalu bapak ini jelas lagi susah nih, lagi susah deh pokoknya. Lalu dia ngelihat tali itu. Apa yang dia lakukan? Itu tali bisa untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi dia memilih untuk berayun di tali itu. Dia melihat tali itu sebagai sarana, sebagai kesempatan untuk dia rileks. Dia lagi jenuh. Saya mau santai dulu, saya mau bersuka cita dulu. Dia gunakan tali itu. Sementara kemungkinan ada orang lain yang lewat sebelumnya atau setelah dia menggunakan tali itu untuk mengakhiri hidupnya karena merasa udah gak bisa, udah gak tahan, udah gak ada jalan keluar. Tuhan juga gak jawab saya. Nah, gambar kedua kita lihat seorang pemuda yang botak. Botak. Tetapi dia pegang sapu di belakangnya dan waktu dia ngaca sekarang dia punya rambut. Ya kan? Selalu ada sisi di mana kita lemah atau kita kurang. Tetapi Tuhan yang adil, Tuhan yang mengasihi kita, pasti juga memberi kita kekuatan, memberikan kita juga potensi untuk kita bisa mengalahkan, untuk kita bisa tampil jadi sempurna. Kalau Tuhan bilang kamu harus suci seperti Bapa di surga dan jadilah sempurna, itu berarti Tuhan mau bilang kamu bisa suci, kamu bisa sempurna. Masalahnya kamu gunakan gak potensi kamu yang ada. Jangan tenggelam dengan masalah kamu, jangan murung dengan kekurangan kamu. Lihat sisi baik kamu, tonjolkan itu. Jadilah seseorang yang bisa berguna buat semua orang. Di sekeliling kamu, keluarga kamu, dimanapun Tuhan tempatkan kamu. Ubah cara kamu memandang sesuatu, maka yang kamu lihat pun akan jadi berubah. Ketika kamu sudah tidak mampu lagi merubah sesuatu, itu berarti saatnya kamu yang berubah. Semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Ini beberapa quote yang saya unduh dari beberapa orang yang cukup terkenal, tetapi biar ini menjadi peringatan buat kita. Kita bukan lagi berpikir untuk mengubah orang lain, tetapi mari kita mengubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Sembari itu kita juga menggandeng orang untuk berubah. Kalian siap untuk berubah? Tuhan pasti beri kamu kemampuan. Tuhan pasti akan menunjukkan mana yang harus diubah. Dan Tuhan pasti akan menolong kita untuk kita bisa berubah. Agar kita jadi berkat. Agar hidup kita tidak sia-sia. Agar masa depan kamu juga cemerlang. Agar masa muda kamu jadi bermanfaat. Jangan takut untuk berubah. Berubahlah karena Tuhan mau merubah kamu
sampai kamu jadi orang terhormat di kerajaan surga. Amin. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Berubah memang sulit, tetapi di mana ada kemauan di situ ada jalan. Mari kita tutup, kita nyanyikan satu lagu yang tadi. Biar masing-masing kita bersaat teduh. Apa yang kira-kira Tuhan mau saya ubah. Perkarakan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Dengan kekuatan kita sendiri mungkin kita nggak sanggup berubah. Tapi Tuhan janjikan memberi kekuatan kepada kita. Satu-satunya yang ku Andalkan Dia. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Kami mengandalkan Engkau Bapa. Satu-satunya yang Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. percaya, Engkau Tuhan memberkati, Engkau penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan hanya Engkau. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tanpa kekuatan-Mu ya Bapa, tanpa pertolongan-Mu, tanpa hikmat-Mu, kami tidak mampu merubah diri kami sendiri. Mungkin kami hanya cukup menjadi baik, tapi kami punya target untuk menjadi sempurna. Beri kami kekuatan Bapa, beri kami hikmat marifat-Mu, agar hidup kami yang kami jalani hari lepas hari ke depan, semakin hari membuat kami semakin sempurna di hadapan-Mu. Kami mau bila saatnya kami menghadap Engkau, kami layak untuk menerima kemuliaan itu. Dan sekarang kami akan berpisah satu sama lain.
Kiranya berkat-Mu turun atas kami semua. Berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus akan beserta dengan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa minggu depan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.